ini, pada hari ini dalam program bidang organisasi dan komunikasi Bang, 1 jam bersama senior bicara tentang makna Paskah dalam kehidupan berorganisasi. Nah, sebelum itu ada Bang kita sebagai senior dan sebagai narasumber pada hari ini ada Bang Pendeta Berton Silaban M.Phil. Baik Bang, mungkin kalau tadi bicara tentang makna Paskah dalam kehidupan berorganisasi, lebih tepatnya ya kebetulan Bang bicara tentang Paskah, apalagi dikaitkan dengan organisasi kan bicara tentang anak muda sebetulnya Bang. Nah, harapannya yang memang dalam topik kita ini Bang, Paskah ini kan selain dapat menjadi kesempatan untuk mengampuni dalam hubungan yang rusak, membawa harapan kepada mereka yang putus asa ataupun bekerja untuk kehadiran dan pembaruan pada masyarakat. Nah itu kan kalau bicara konteksnya di organisasi Bang. Baru bagaimana tentang menumbuhkan rasa persaudaraan dalam memanfaatkan momentum melalui momentum Paskah ini. Baru Paskah juga menjadi penumbuhan atas ajaran Yesus Kristus selama pelayanannya. Baru Paskah dapat menjadi kesempatan untuk melampaui realitas saat ini dan percaya kemungkinan perubahan dan pembaruan. Artinya melalui momentum Paskah ini Bang, ya itu tadi ya Bang yang perlu kami dengarkan dari Abang. Kebetulan Abang sebagai senior kami, ketepatan sebagai hamba Tuhan dan Bang melayani di gereja. Mungkin itu sebagai pengantar dari Ibu Bang. Nah mungkin kalau yang bisa aku sampaikan Bang, yang kutanya di sini, bagaimana menurut Abang Paskah dapat menjadi kesempatan untuk mengampuni dalam hubungan yang rusak, membawa harapan kepada mereka yang putus asa ataupun sedang bekerja ataupun dalam menjalani kehidupan Bang? Dan apa sih pendapat Abang Paskah secara umumnya gitu Bang? Kalau dikaitkan dengan anak muda gitu Bang, itu mungkin barangkali pengantar ya Bang. Oke, Samuel, terima kasih. Ini momen Paskah yang sangat berharga bagi kita ya. Terkecuali pada teman-teman di organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di cabang Medan, yang ciri dan kita selalu menyebut kita anak kandung dari gereja, dan memang Paskah ini menjadi sesuatu yang penting bagi setiap orang Kristen. Sebelum kita bicara tentang makna Paskah lebih jauh, tentu kita ingin tahu dulu kira-kira Paskah secara umum itu seperti apa ya. Sebenarnya kata Paskah itu dari kata Ibrani Pesach ya. Itu kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Passover. Dan lalu di kemudian hari orang-orang Kristen di zaman-zaman modern ini juga menyebutnya dengan Happy Easter. Tapi ada beberapa pandangan yang berbeda di situ. Kalau kita merujuk pada Paskah dari awalnya, dari tradisi Alkitab Perjanjian Lama misalnya, itu disebut Pesach. Artinya itu melewati. Sama artinya dengan Passover yang dikaitkan dengan Paskah Yahudi. Itu momentum bagi orang Yahudi untuk mengenang ulang, memperingati lagi masa-masa di mana mereka pasca keluar dari pembiasaan Mesir, pembiasaan perbudakan dari Babel, dan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi orang Yahudi. Sehingga kata Pesach itu dikaitkan dengan ketika bangsa Israel luput dari tulah, dari musibah ke-10 yang terjadi dibuat oleh Allah melalui kematian anak sulung di Mesir. Dan Allah memerintahkan pada orang-orang Israel untuk mengoleskan darah domba di atas atau disapukan di tiang pintu setiap orang-orang Israel di Mesir, sehingga malaikat Tuhan yang lewat pada malam itu tidak membunuh, atau maka anak-anak sulung dari orang Israel terhindar dari kematian di Mesir ketika melihat ada darah anak domba yang dioleskan di setiap daun pintu mereka. Jadi dilewatkan. Nah, kata dilewatkan itu menjadi sebuah adopsi
yang di kemudian hari diperingati mereka menjadi momen penting. Jadi kata Pesah artinya mereka dilewati dari kematian atau dilewatkan dari kematian. Nah, di Perjanjian Baru itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting diperingati oleh orang Yahudi. Paskah itu atau Passover itu mereka memaknainya sebagai dilewati dari kematian, atau dilewatkan dari Allah, melewatkan mereka dari hukum kematian karena Allah menolong mereka. Jadi secara umum tradisi Paskah itu jauh sekali didasarkan pada Perjanjian Lama ketika orang-orang Israel dilewatkan dari kematian anak sulung. Jadi di Perjanjian Baru dikaitkan dengan bagaimana Kristus melewati kematian. Pada Jumat Agung Yesus disalibkan dan mati, lalu dia bangkit pada hari ketiga yang kebetulan pada kalender modern itu pada hari Minggu. Sehingga hari Minggu disebut sebagai perayaan Paskah atau Passover tadi karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Jadi kematian sudah dilewatinya. Dia tidak lagi dikuasai oleh kematian. Jadi Paskah itu secara sederhana, secara singkat dapat diartikan sebagai Allah melewatkan manusia dari kematian, atau kita tidak lagi dikuasai oleh kematian. Kita sudah melewati kematian karena karya Kristus, karena Kristus sudah mati dan bangkit, dan kebangkitan itulah disebut sebagai Allah mengalahkan kematian atau melewati kematian. Demikian Samuel. Mungkin itu untuk sebagai pengantarnya. Ya. Artinya dalam sharing kita ini Bang, kan kawan-kawan nanti barangkali kan sambil live stream ini kan Bang, ya, dan akan juga untuk disebarluaskan di media sosial. Artinya selain daripada yang kita ketahui kan secara umum makna Paskah sedikit banyaknya itu yang diketahui oleh banyak orang Bang. Ya. Tapi pada hakikatnya Bang, apalagi kan bicara tentang zaman tadi yang kalau kita diskusi di awal tadi, yang adaptasinya aja yang berubah di organisasi yang sekarang Bang. Kalau bicara kultur sebenarnya hampir sama, cuman kita orang-orang yang dalam organisasi ini bagaimana beradaptasi dengan zaman hari ini gitu Bang. Seperti misalnya kita diperhadapkan dengan perkembangan zaman dunia digitalisasi Bang. Ada berkembangnya AI, baru tentang diperhadapkan kalangan remaja yang udah mengenal judi online ataupun bahkan sampai ke hal-hal yang memang bentuk negatif gitu Bang. Nah, dalam kehidupan berorganisasi ini lah Bang yang memang seharusnya melalui momentum Paskah ini apa sih yang sebenarnya menjadi refleksi untuk kita gitu Bang? Baik Samuel, saya kira itu menjadi sesuatu perenungan yang baik di momen Paskah ini. Bagaimana generasi sekarang yang kita kenal dengan generasi modern ya, dengan segala kemajuannya, ada Gen Z, milenial dan sebagainya, mereka yang akrab sekali dengan media. Dan seperti apa kira-kira aktualisasi relevansi dari Paskah di zaman sekarang ini? Memang mengkaitkannya dengan keadaan sekarang ini tidak bisa terlepas dari apa sesungguhnya itu Paskah itu kan. Tadi Paskah di mana kita maknai sebagai Kristus bangkit dari kematian atau Kristus melewati kematian. Jadi kita melihat pada inti bagaimana karya Kristus yang mengalahkan kematian. Dia tidak tinggal dalam kematian itu sehingga kita tidak menyembah Tuhan yang mati, tapi dia bangkit, lalu kita menyembah apa yang disebut dengan Tuhan yang hidup. Pertama, tentu kita mau mengatakan sebuah perenungan bahwa karena Kristus bangkit dan masuk pada kehidupan yang kekal, maka kematian menjadi tidak menakutkan bagi kita. Kematian dalam arti apapun yang mendatangkan kematian, tidak saja kematian fisik ya, termasuk juga kematian hati nurani, kematian dari kedisiplinan, kematian dari kepekaan sosial, kematian dari kepedulian. Allah mencoba menghidupkan. Jadi kalau Kristus bangkit, itu artinya dalam momentum sekarang ini kita harus bangkit dalam berbagai keterpurukan kita. Bangkit dari kemalasan kita, bangkit dari ketidakpedulian kita terhadap realita di sekeliling kita. Dan Yesus hidup
itu artinya kehidupan itu justru lebih penting daripada kematian. Jadi bagaimana kita menghargai kehidupan dengan segala aspek-aspek, bahwa kehidupan itu adalah sebuah keutamaan yang harus kita rawat, supaya setiap sikap yang mendatangkan kematian, kebusukan, seperti sikap yang yang mendatangkan kerugian banyak orang, perusakan lingkungan misalnya, korupsi, kesewenang-wenangan, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat, itu adalah bau-bau dari kematian. Maka Paskah ini adalah mengingatkan bahwa kita harus segala upaya, segala perjuangan mengupayakan perlawanan terhadap usaha-usaha yang mematikan kehidupan. Karena Kristus hidup, bagi Kristus kehidupan itu lebih penting daripada kematian. Lalu apa relevansinya dengan pemuda-pemuda sekarang? Saya kira kita tahu ya, sekarang ini di zaman yang begitu modern ini ada banyak sekali sebenarnya manfaat dari kemajuan-kemajuan, tetapi di sisi lain kita juga dihinggapi oleh berbagai sisi-sisi negatif dari sebuah kemajuan ini. Ada judi online, narkoba sekarang yang sudah marak sekali ya, apalagi kalau mengatakan tempat misalnya di Medan ini semua semua lini ya, bahkan pemuda-pemuda Kristen juga sudah menjadi bagian dari yang harus dijangkiti oleh narkoba ini. Ya, lihat sajalah, narkoba itu merusak semua. Jadi segala bentuk ketergantungan itu harus kita tentang. Nah, Kristus bangkit dari kematian itu mau mengatakan bahwa kita tidak lagi diperbudak oleh kematian. Artinya bahwa Paskah itu adalah kehidupan yang membebaskan. Jadi momen Paskah ini harus kita maknai sebagai sebuah kebebasan atau kemerdekaan. Merdeka dan bebas dari apa? Merdeka dan bebas dari segala bentuk perbudakan. Banyak yang berbudak orang-orang muda sekarang. Ya, diperbudak oleh berbagai penyakit sosial seperti narkoba tadi. Kita harus merdeka dari perbudakan narkoba. Ya, diperbudak oleh berbagai kemelekatan terhadap teknologi AI. Sekarang ini kan AI memang membantu di satu sisi, tapi di sisi lain kalau orang hanya mengandalkan AI akan terjadi pendangkalan. Ya, karena AI hanya mengumpulkan data-data dari algoritma yang umum, tetapi sebenarnya ketika manusia terus mengandalkan itu, apalagi orang-orang muda sekarang, akan terjadi pendangkalan pengetahuan. Ya, kemampuan nalar dan daya kritis itu akan semakin tumpul, karena dia akan tidak mencari referensi lagi, tidak akan membaca lagi tidak akan berdiskusi lagi dengan orang. Dia hanya berhadapan dengan teknologi, IT, bertanya semua seolah-olah tersedia dengan referensi yang ada, tanpa harus mengolah, menyaring, dan mencoba memperdebatkan itu. Nah, di sini saya kira Paskah itu sebagai sebuah pembebasan dari segala kemelekatan kita terhadap ketergantungan teknologi. Jadi kita harus bebas dari itu. Bebas dari judi online misalnya. Ya, judi online sekarang ini tidak menghinggapi orang-orang muda, pengusaha, bukan menghinggapi orang-orang kaya dan pengusaha, tapi orang-orang muda, semua kalangan. Bahkan mahasiswa seperti teman-teman sudah banyak yang terlibat judi online. Nah, ini juga kemelekatan terhadap teknologi yang menawarkan judi online ini adalah segala bentuk perbudakan, bentuk yang memenjarakan. Maka Kristus bangkit yang memerdekakan kita, harus kita maknai bahwa kita harus dimerdekakan dari kemelekatan semacam itu. Oke, begitu Samuel. Mungkin sangat menarik ya Bang, artinya dari apa yang Abang sampaikan, yang ku cerna di situ Bang, mengait dengan kultur organisasi sebetulnya Bang. Nah, tadi kalau di awal ku sampaikan Bang, kalau dia kebetulan Abang ini kan abang kami sebenarnya kan, karena berGMK pada waktu itu. Nah, kalau bicara kultur sebenarnya memang nggak jauh beda. Ya, kalau GMK katanya adalah anak kandung daripada gereja. Gereja yang tersemarkan katanya kalau GMK kan. Nah, dari apa yang memang Abang sampaikan, sebetulnya ini adalah Bang bicara tentang ketika
seseorang dalam berorganisasi, ya ketika lingkungannya seperti itu, ya berarti berarti itu akan mempengaruhi diri seseorang itu, Bang. Artinya yang melalui momen Paskah ini yang kita harapkan, ya kita tidak boleh lupa dengan Tuhan. Artinya dengan apa yang menjadi panca kegiatan kita, misalnya Bang, berdoa, beribadah, bersaksi. Ya, hal-hal ini yang memang hanya sebatas ya banyak menganggap beberapa senior bahkan, Bang, ataupun beberapa orang di GMKI menganggap ya apa yang kita lakukan bentuk ibadah ataupun bentuk persekutuan di GMKI hanya sebatas formalitas. Nah, kalau bicara kultur dia kan, Bang, sebetulnya gak jauh beda ya sama pada masa Abang. Ya ketika kita pulang kuliah, datang ke sekretariat, datang ke PKM ini, ya berdiskusi, berprogram, beribadah gitu, Bang. Sampai sekarang itu seperti ini juga, Bang. Tetapi dalam hal ini kan, Bang, kupikir Abang sudah pasti mengalami kalau namanya bicara tentang persaudaraan gitu, Bang. Sebenarnya kan ini kan hanya belum utuh kita ini persaudaraan yang ada di GMK ini, Bang. Nah, mungkin bagaimana sih menurut Abang cara bagaimana pandangan Abang terkait tentang bicara tentang solidaritas yang ada di GMK ini gitu, organisasi ini. Artinya bicara tentang distribusi kader misalnya, Bang. Kita ujuk-ujuk kadang membicarakan hal yang memang secara idealis, pada akhirnya kan kalau kita dalam berorganisasi kan pada akhirnya untuk ya memang setelah berGMK kita kemana gitu, Bang. Nah, bagaimana pandangan Abang terkait itu? Artinya melalui momen Paskah ini, hal apa yang seharusnya kita tanamkan di GMK ini, Bang? Bicara tentang kekristenannya, Bang. Apalagi kita baik di pengurus komisariat, badan pengurus cabang sampai sampai pengurus pusat, kini Abang sudah tahu beberapa historis sebelumnya gitu kan, Bang. Nah, ini kenapa aku di awal bicara tentang persaudaraan gitu, Bang. Nah, hal-hal yang mengiris seperti ini bagaimana pandangan Abang sebetulnya, Bang? Artinya agar kawan-kawan pun, Bang, melalui diskusi ini, melalui sharing ini terpantik dan tersadarkan gitu, Bang. Ya, ketika ini mereka tersadarkan, puji syukur, puji Tuhan, ya ke depan akan lebih bagus organisasi ini gitu, Bang. Nah, mungkin itu sih, Bang, yang mau gue sampaikan sama Abang. Ya, terima kasih Samuel. Memang ini menjadi pergumulan bersama teman-teman pengurus yang sekarang dengan segala tantangan yang ada sekarang. Bagaimana menghimpun kaula-kaula muda dari berbagai komisariat itu menjadi menjadi antusias dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, dan dengan demikian memperbanyak kegiatan-kegiatan yang bersifat massal, tetapi juga bukan hanya sekedar massal, tetapi juga memberikan edukatif sekaligus memunculkan selera dan minat bagi orang-orang yang bersumber dari yang datang dari berbagai latar belakang tapi meminati hal yang sama. Nah, di sini tantangannya teman-teman, mungkin bagaimana kegiatan-kegiatan kerohanian itu dimodifikasi dengan baik sehingga teman-teman datang dan asik mengikuti kebaktian di sini, mengikuti diskusi-diskusi tematis tentang hal-hal yang mungkin sedikit dogmatis sekaligus kontekstual. Ya, teman-teman mungkin perlu membuat semacam memperbanyak hal-hal seperti ini, ya, podcast seperti ini menjadi penting juga. Tetapi yang bersifat massal juga harus, karena bagaimana mereka bertemu di satu kegiatan yang sama sehingga satu dengan yang lain akan terjalin persekutuan. Dan jangan lupa Paskah itu juga adalah momentum untuk mempersekutukan umat Kristen. Karena Kristus sudah bangkit, orang Kristen itu menjadi dipersekutukan dalam Kristus. Nah, jadi mempersekutukan ini dalam arti bagaimana kita mempertemukan orang-orang, mempertemukan dari berbagai kampus dalam kegiatan yang benar-benar menarik minat mereka, menarik selera mereka untuk hal-hal yang bukan saja tantangannya mungkin begini. Teman-teman penting ya berpikir keras ya. Apa yang dibutuhkan oleh anak-anak sekarang ini berbeda tetapi menarik gitu. Ya, kita tidak harus mengikuti selera zaman ini ya. Tapi bagaimana misalnya teman-teman memunculkan
tema-tema menarik di sini, bersenda gurau bersama. Tentu tantangannya akan banyak, tapi saya percaya teman-teman bisa. Ada banyak topik-topik lain, misalnya tentang selain pasca seperti ini, bagaimana kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak sekali anggota datang ke tempat ini untuk berkegiatan bersama. Dan ingat Samuel, mereka tidak akan menikmati kalau hanya mereka duduk dan datang, tetapi mereka menjadi bagian dari kegiatan itu. Nah, bagaimana kegiatan-kegiatan massal itu bisa dibuatkan mereka ikut dalam kegiatan itu, bukan hanya sebagai peserta, tapi bagian dari kegiatan itu. Saya kira itu sih, itu yang membuat mungkin persaudaraan penting sekali. Dengan sendirinya mereka akan bersekutu dan kekompakan akan semakin terjalin. Saya kira itu Samuel. Oke, baik, terima kasih Bang. Jadi sedikit memang Bang, dari apa yang Abang sampaikan, puji syukur ya dari bidang kerohanian dan pengurus Bang memang melakukan kelas dogmatika dia Bang. Jadi dia kemarin kan kalau dia metode offline juga memang Bang agak berkurang minat mereka untuk mengikuti kelas ini Bang. Tapi perlahan dari badan pengurus Bang khususnya bidang kerohanian melakukan dia kelas dia secara online dia Bang. Puji syukur terlaksana gitu Bang. Dan coba memang kadang memang betul seperti Abang bilang, dari badan pengurus Bang memang Bang nggak langsung dia secara massal, tetapi melalui dia beberapa per orang gitu kan Bang. Artinya melalui dia mengikuti itu ya, kita nggak tahu memang ke depannya kan Bang, harapannya dia dapat memberi dampak ataupun memberi informasi ke kawan-kawan yang lain Bang. Misalnya dia pengurus, memberitahunya ke pengurus yang lain gitu. Ya mungkin jadi dari apa yang sedikit Abang jelaskan, mungkin barangkali Bang aku pikir hampir ada kesamaan sebetulnya Bang, dari masa Abang sama masa sekarang sebetulnya Bang. Mungkin bisa lah bercerita Bang, gimana pada masa Abang saat itu gitu, dalam euforia berorganisasi itu seperti apa sebetulnya Bang? Artinya hanyakah ujuk-ujuk kita kalau game ini dikenal ya mungkin di luar daripada game melihat hanya demo gitu kan Bang, berdemonstrasi. Padahal kan kita yang orang yang masuk sudah di dalamnya ada beribadah, ada pelatihan, ada banyak hal yang kita dapatkan di sini Bang. Mungkin bisa sharingkan lah Bang, bagaimana menurut mungkin pengalaman Abang lah. Kebetulan Abang ketempatan senior gitu kan Bang. Ya. Yang barangkali ini akan bisa izin Bang, akan kami terapkan lagi gitu Bang, dari kami badan pengurus Bang gitu Bang. Ya, memang tantangan kita sudah berbeda ya. Di zaman kami itu mungkin teknologi tidak semaju sekarang ya. Sekarang ini kan orang bisa belajar di YouTube semua tanpa harus bertemu orang. Jadi kira-kira begitu ya. Kalau dulu kita harus ketemu orang untuk mendapatkan sesuatu. Jadi bertemu itu menjadi penting ya. Bertemu dalam arti fisik itu menjadi penting. Dan kita merasa ada sesuatu yang kita dapatkan di sana. Saya kira meski tantangannya berbeda, tetapi pergumulan kita bisa sama saja. Apa yang menjadi konsentrasi dari pengurus untuk bukan saja memunculkan program-program yang agak mutakhir, tetapi yang pendalaman strategis juga bisa ya. Artinya saya tahu di GMK itu selalu ada pendalaman tentang kepemimpinan. Ya, sekarang ada kelas-kelas dogmatik. Tapi secara ini kan generasi yang sangat akrab dengan media ya di zaman sekarang ini. Tapi saya lihat program-programnya tidak blow up dengan baik di media sebenarnya. Ini mungkin penting juga teman-teman bagian medianya yang penting sekali untuk membuat bagaimana program itu tersampaikan dengan pihak-pihak luar, termasuk pemuda-pemuda gereja. Saya kira itu. Oke Bang, mungkin ini lebih balik lagi kita ke topik pembahasan kita Bang, mengkerucut lagi Bang. Mungkin kalau bicara tentang makna pasca dalam kehidupan berorganisasi ini kan Bang, mungkin lebih kesimpulan menurut Abang yang bisa membantu menggali nilai-nilai spiritual, moral, dan praktis dari perayaan Paskah ini untuk diterapkan dalam konteks organisasi, mungkin apa sih menurut Abang gitu Bang? Ya, bahwa
Paskah itu adalah kita dimenangkan oleh Kristus dari kematian. Kita tidak takut lagi. Jadi Paskah itu adalah membuang rasa takut dalam diri kita, karena maut, kematian, dan kuasa iblis sekalipun tidak lagi menjadi menguasai kita, karena Kristus pada nantinya juga kita akan mengalami hal yang sama. Karena Kristus sudah bangkit, kita pun akan bangkit, sehingga segala bentuk kuasa-kuasa kejahatan itu tidak menjadi menakutkan lagi bagi kita. Rasa tidak menakutkan ini perlu sekali kita aktualisasi secara dini dalam kehidupan kita, bahwa tantangan ke depan ini tidak mudah, bahwa generasi-generasi sekarang ini memiliki tantangan tersendiri tentang kemajuan teknologi, tetapi juga pendangkalan dalam banyak hal, ya, ketidakmampuan daya kritis lagi, karena seolah-olah semua menjadi instan. Ya, manusia sekarang tidak lagi, generasi sekarang ini lebih senang ya menjadi konten kreator daripada mencari pekerjaan dengan baik, ya semua akhirnya begitu sekarang. Jadi saya kira itu menjadi tantangan yang menakutkan ke depan. Kedua, hal-hal jahat pun dalam diri kita ini selalu ada, tetapi bahwa kebangkitan Kristus membuang rasa takut itu. Nah, ini penting. Kita tidak boleh takut lagi terhadap apapun ke depan tantangan kita. Kita harus lebih percaya diri, karena Kristus memberikan kekuatan kepada kita, lebih memberikan kepada kemenangan kepada kita. Sehingga ini menjadi harapan baru, bahwa teman-teman ada harapan baru ke depan, sebagaimana Kristus sudah bangkit memberi harapan baru, bahwa kita tidak lama atau tidak dikuasai oleh kematian dan keterpurukan. Maka di sini momentum bagaimana Paskah ini memberi semangat, inspirasi bagi saudara-saudara, bagi kita semua untuk bangkit dari segala bentuk kemendekatan tadi, bentuk keterpurukan, bentuk kemalasan kita, bentuk-bentuk dari yang membuat pembusukan, kemalasan berpikir dan sebagainya. Nah, saya kira di konteks ini yang paling saya ingin tonjolkan adalah bahwa kita tidak perlu takut dengan segala ancaman tantangan ke depan, karena ada Kristus yang sudah melampauinya. Saya kira itu. Baik, Bang. Mungkin itu yang terima kasih, Bang. Para murid dan perempuan-perempuan yang menjadi pengiring Yesus berziarah, tetapi mereka tidak mendapati lagi kuburan itu sudah kosong, dan mereka berlari dari seorang kepada yang lain, saling memberitahu bahwa Kristus sudah bangkit. Dan tidak hanya di tempat itu, dari tempat yang satu ke tempat yang lain mereka berlari memberitahu bahwa Kristus sudah bangkit. Ini menjadi penting, bagaimana kita juga harus berlari seperti para murid dan para perempuan itu yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Maka kita pun harus berlari dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan, dari satu orang ke orang lain untuk memberitakan. Jangan berhenti, jangan duduk, kita harus berlari. Berlari dalam arti kita harus bergegas memberitahukan bahwa Kristus sudah bangkit. Dalam arti itu, bagaimana kita merefleksikan kepada organisasi. Ini momentum untuk merubah diri, mengevaluasi. Jadi Paskah ini juga penting mengingatkan kita untuk fokus kepada program-program misi dari teman-teman di cabang ini, di GMK ini. Apakah kita masih berada di rel yang benar? Apakah kita masih sejalan dengan visi misi kita di awal, para pendiri-pendiri yang sudah menggariskan itu di awal, atau hanya sekedar kumpul saja, hanya sekedar berorganisasi lagi? Apa yang menjadi pembeda sekaligus yang membedakan organisasi ini dari yang lain? Nah, ini perlu dievaluasi. Apa yang membedakan kita? Nilai unggul apa yang didapatkan dari sini? Ini yang perlu dievaluasi. Apakah masih memberi sesuatu, semangat baru? Nah, dengan segala zaman modern sekarang ini, generasi sekarang ini kan ada banyak sekali yang mengalihkan kita dari fokus program kita. Ya, kita perlu mengevaluasi apakah kita masih fokus.
kita perlu membuang segala distraksi, segala hal-hal yang mengalihkan baik pengurus dan anggota. Apakah masih ada semangat mengobarkan panji-panji gerakan ini sebagai organisasi yang mengkader, organisasi yang memunculkan para pemimpin ke depan, organisasi yang membuat tinggi imannya, tinggi ilmunya, tinggi pengabdiannya. Di sini penting sekali dievaluasi apakah kita masih di jalur itu. Saya kira itu. Baik Bang. Jadi Bang, kalau untuk itu kan terkait refleksi dan bentuk evaluasi diri itu, melalui pasca sebagai momen pemulihan ini Bang, artinya memulihkan hubungan antar anggota organisasi, menghidupkan kembali semangat dan motivasi. Kira-kira dalam sesi kebetulan ini Bang menuju sesi akhir kan Bang, apa yang menjadi harapan dan mungkin barangkali sekalian kesimpulan lah menurut Abang Bang, artinya makna pasca dalam berorganisasi ini gitu Bang, sesuai dengan topik kita Bang. Sekarang kesimpulan dari Abang gitu Bang. Baik Samuel, saya kira kita perlu selain mengevaluasi bahwa pasca ini memberikan semacam satu kesadaran, mengajak kita untuk hidup dalam satu kesadaran bahwa Kristus itu hadir, Kristus itu hidup, dan karena hidupnya itu memulihkan segala hubungan yang rusak. Murid-murid pasca Yesus mati dan disiksa dan disalibkan berserak, dan karena ketakutan. Sebagian mereka takut akan mendapatkan nasib yang sama seperti Yesus. Sebagian dari mereka mungkin takut menunjukkan diri karena ekspektasi mereka tidak sesuai pada Yesus yang mereka anggap sebagai tokoh besar ternyata mati. Sebagian dari mereka mungkin tidak bisa menerima bagaimana simbol dari pemimpin mereka sudah menjadi mati. Tetapi ketika Yesus bangkit, yang kita sebut sebagai momen Paskah itu menunjukkan diri pada murid yang tadinya mereka sudah berserak, bersembunyi di tempat-tempat tertentu, mereka yang sudah terluka, yang hidup dalam kesedihannya, yang hidup dalam air matanya, dikumpulkan ulang dan dipulihkan persekutuannya. Nah, ini momentum kebangkitan Kristus harus memulihkan semua hubungan-hubungan yang rusak, hubungan antar pengurus, bagaimana dipulihkan lagi semangat tim kerjanya, semangat saling mendorongnya itu, semangat saling menyemangati satu yang lain, dan saling memanggil satu dengan yang lain. Jadi kebangkitan Kristus bukan hanya memulihkan dalam arti relasi yang rusak antara manusia, tetapi relasi antara manusia dengan Tuhan. Itulah yang disebut dengan karya keselamatan yang dikerjakan Kristus lewat kematian dan kebangkitannya. Jadi relasi yang dipulihkan itu akan membuat kita menjadi sehat, kultur organisasi semakin sehat, kerjasama semakin baik. Bagaimana kita memastikan kita menghidupi Kristus yang dalam diri kita. Percayalah, Tuhan yang kita imani sekarang adalah Tuhan yang hidup, yang tentu juga menghidupkan segala sesuatu dan memulihkan segala sesuatu. Bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan kita. Saya kira itu Samuel, momentum Paskah ini mestinya mampu memberikan pemulihan atas berbagai kerusakan-kerusakan, atas berbagai kesalahpahaman satu dengan yang lain, atas berbagai ketidakmampuan untuk sevisi. Dan ini penting sekali. Murid-murid itu dipersekutukan ulang, dipersatukan ulang, dikuatkan ulang, diberi komitmen lagi. Nah, satu kata kunci dari saya, momentum ini perlu memanggil semua pengurus untuk melakukan rekomitmen lagi tentang visi mereka menjadi pengurus bagian dari gerakan ini. Oke, baik Bang, mungkin sorry Bang, kendala teknis dan kita beda tempat. Tapi dalam sharing kita ini Bang, aku pikir nggak mengurangi esensi daripada kediskusian kita Bang. Jadi makna Paskah dalam kehidupan berorganisasi mungkin
untuk penutupnya bang, bisa kesimpulan dari abang sama apa yang menjadi harapan abang untuk melalui momentum Paskah ini berkaitan dengan kita anak muda yang berorganisasi, untuk ketepatannya di GMKI bang. Ya. Baik, Samuel. Paskah itu memberikan makna yang mendalam bagi kita, terutama bagi pemuda Kristen yang tergabung dalam organisasi seperti ini. Perlu belajar banyak dari kisah-kisah Paskah ini. Kristus mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Kematiannya itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, dan kebangkitannya menyempurnakan misinya. Ini mengajarkan bahwa Kristus dalam melakukan sesuatu tidak sepenggal-sepenggal, tidak setengah-setengah. Dia total menyelamatkan kita. Itulah sebabnya tanpa kebangkitannya menjadi sia-sia pewartaan, menjadi sia-sia semua dari keberimanan kita. Dan Injil mempersaksikan itu. Paulus juga mengatakan itu, bahwa tanpa kebangkitan Kristus sia-sialah pemberitaan dan iman kita. Tapi poin yang mau saya katakan bahwa Kristus melakukannya dengan sempurna, dengan utuh, dengan tidak sepenggal-sepenggal. Ini mengajarkan kita penting juga total. Dalam arti teman-teman, momen Paskah ini mengingatkan saudara menjadi pengurus perlu mengerjakan sesuatu secara bersama dan total. Jangan setengah-setengah hati, jangan sepenggal-sepenggal. Jadi jangan setengah hati dalam arti ya lakukanlah ini sebagai sebuah pelayanan sama seperti Kristus melakukannya dengan utuh, dengan total. Kedua, dalam organisasi ini kita menamakan diri kita sebagai organisasi yang Kristiani, artinya mengusung, membawa nilai-nilai Kristiani seperti apa yang diajarkan Kristus. Jadi dalam momen Paskah ini menjadi momen yang baik untuk mengevaluasi apakah kita masih menebarkan nilai-nilai Kristiani. Apakah teman-teman dalam kepengurusannya, dalam program-programnya, dalam kepemimpinannya masih mencirikan nilai-nilai Kristiani seperti kedisiplinan waktu, seperti pengorbanan, seperti kemampuan untuk bekerja sama dengan yang lain. Dan yang ketiga dari saya, ini menjadi momen evaluatif bagi teman-teman, apakah masih ada di garis yang tepat, apakah masih berada dalam visi dan misi kita, apakah teman-teman masih mengingat komitmen-komitmen di awal sebagai pengurus, ya, panji-panji di awal itu masih diingat ya? Slogan-slogan di awal itu masih dihidupkan kan? Nah, Samuel, Paskah ini menjadi momentum bagi seluruh pengurus untuk melakukan evaluasi dan berkomitmen terhadap kesetiaannya menjadi pengurus, menjadi orang-orang yang benar-benar dikader di tempat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bang Dan. Baik, mungkin atas waktu kesempatan abang kami ucapkan banyak terima kasih Bang. Sama-sama. Untuk kawan-kawan sekalian itu mungkin semoga harapannya memang Bang, melalui diskusi ini kawan-kawan semakin sadar dan semakin tahu apa yang memang diumumkan hari ini dalam organisasi dapat menjawab tantangan ke depan melalui, ya, sederhananya kita bisa melakukan hal-hal yang memang kecil dulu gitu Bang. Artinya seperti yang kita bukan hanya, apalagi kita sebagai pengurus baik itu tingkatan komisaris sampai pengurus pusat, bukan hanya kita melakukan ibadah, tetapi bukan hanya mereka sebatas peserta, tetapi kita harus bisa melibatkan mereka. Artinya kontribusi yang memang dilakukan bentuk konkretnya adalah tulus dalam pelayanan ini gitu Bang. Nah, mungkin abang sebagai narasumber
Terima kasih kami ucapkan Bang, kami dari Badan Pengurus Cabang khusus bidang Orkom. Barangkali Bang, melalui makna Pasca dalam kehidupan berorganisasi ini, mungkin bukan hanya ini pertemuan kita Bang, harapannya ke depan Abang pun masih mau untuk berdiskusi dengan kami, bukan hanya melalui program ataupun di hal di luar daripada program Bang. Mungkin akhir kata saya ucapkan Bang, tinggi iman kita, tinggi ilmu kita, tinggi pengalaman kita. Salam. Salam. Terima kasih. Oke. Udah ya, close ya. Oke Bang.